Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi apa? Kita lihat goalnya ya. Kita lihat goalnya di sini adalah menentukan lokasi usaha baru. Ya, jadi tujuannya, goalnya adalah menentukan lokasi usaha baru. Lokasi usaha baru. Gitu ya. Oke. Nah, untuk latihan kali ini ya, saya tidak meminta Anda untuk menentukan parameter ya, tapi hanya mencari bobot parameter ya. Dan bobot parameter ini dicari menggunakan yang namanya adalah pair waste comparison ya, itu ya. Nah, jadi nanti kalau UTS-nya saya minta Anda menentukan beberapa parameter ya. Ya, bisa 2, bisa 3. Tapi kalau di sini saya hanya minta Anda mencari AHP level 1 ya. Kemudian menghitungnya ya. Kalau di sini belum lengkap ya, nanti Anda buat seperti ininya ya. Anda buat nanti tambahkan produk, tambahkan akar, tambahkan bobot gitu ya. Kemudian nanti ada yang di bawahnya lagi, nanti ada sum kali bobot. Nanti Anda ikuti video ini ya. Yang mau saya sampaikan untuk tugas minggu ini adalah, jadi nanti di sini berarti Anda tidak mencari semua perbandingan, tapi hanya di atas diagonal saja ya. Jadi kalau di sini tugas saudara adalah mencari nilai perbandingan ya. Kalau di sini berarti kan P1 dibandingkan dengan P2 gitu ya. Kalau di sini berarti P1 dibandingkan dengan P3 ya. Di sini berarti P1 banding P4 ya. Di sini berarti P1 banding P5. Oke. Nilainya berapa? Dan selanjutnya. Ini kalau mau dilanjutkan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 perbandingan. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah di sini Anda buat ya. Di sini Anda buat misalnya P1 dibanding dengan P1 dibanding dengan P2. Kemudian Anda tuliskan P1 itu apa? P1 ini adalah lingkungan kos ya, dibandingkan dengan P2 itu adalah dekat dengan universitas. Nah, pertama tugas Anda adalah memberikan nilai perbandingannya. Jadi kalau kita di AHP, kita akan menggunakan 9 skala ya. Kita akan menggunakan 9 skala. Mana dia? Nah, ini. Jadi ini kalau 1 berarti sama ya. Kalau 2 equally moderately prefer, jadi maksudnya gimana? Skala yang kita gunakan adalah skala 1 sampai 9. Nilai perbandingannya ya. Jadi kalau 1 itu berarti seimbang ya. Nah, jadi ini apa yang kita bandingkan, tapi jangan lupa kita harus melihat goalnya. Di sini goalnya adalah menentukan lokasi usaha baru ya. Goalnya adalah menentukan lokasi usaha baru ya. Jadi di sini saya anggap Anda sebagai ahlinya ya. Anda sudah biasa buka usaha, tempat usaha baru ya. Anggaplah seperti itu ya. Kalau nanti benerannya ya berarti Anda harus cari data ke lapangan ya, survei, wawancara dengan orang yang paham masalah ini ya. Dulu angkatan 2011 ada yang ngangkat skripsi tentang
nonton lokasi toko dandan namanya ya, ada pernah Mbak Nabila Nurkam. Nah, jadi kalau di sini minggu ini tugas Anda pertama adalah menentukan nilai perbandingan antara satu parameter dengan parameter yang lain. Misalnya di sini adalah Anda nanti akan cari 1, 2, 3, 4 sampai 10 di sini. Nanti Anda tuliskan seperti ini, misalnya P1 banding P2. Anda tuliskan 1 dulu di sini. Ya, 1 P1 banding P2. Ini adalah lingkungan kos dibandingkan dengan dekat dengan universitas ataupun sekolah. Ya. Dikaitkan dengan goalnya adalah misalnya menentukan lokasi usaha baru. Jadi kalau kita pengen buka, nah dan di sini usahanya adalah ini kalau di mana ya, di dekat kampus-kampus. Mungkin kalau sekarang udah nggak zaman lagi ya. Zaman saya kuliah dulu banyak namanya rental DVD gitu ya. Sekarang masih ada apa enggak? Jadi di sini usahanya adalah usaha barunya adalah rental DVD. Nah, di sini jadi usahanya adalah peminjaman DVD, apakah itu software, apakah itu film. Ya, maka di sini kalau kita bandingkan lingkungan kos dibandingkan dengan dekat dengan universitas, maka misalnya perbandingannya adalah misalnya ya 1 banding 1 misalnya. Nanti kalau Anda memberikan alasannya ya, misalnya karena parameter apa namanya rental DVD itu sangat dicari oleh mahasiswa yang sudah pasti berada di dekat universitas ya, dan juga mahasiswa berada di lingkungan kos. Jadi alasan ini alasannya adalah hanya ini aja, terkait antara lingkungan kos dengan dekat dengan universitas. Jadi kenapa 1 banding 1? Kalau di sini kan berarti sama ya. Jadi sama-sama berbanding 1. Oke, itu 1. Misalnya yang kedua, ini kalau Anda nggak setuju dengan 1 banding 1, ya silakan dibuat lagi. Kemudian Anda tentukan lagi. Misalnya yang nomor 2 adalah yang kedua adalah P1 banding P3. Ya. P3-nya apa? Kepadatan penduduk. Lingkungan kos dengan kepadatan penduduk. Nah, di sini jadi yang dibandingkan adalah lingkungan kos dengan kepadatan penduduk. Menurut Anda lebih berat mana terkait dengan lokasi usaha baru yang ada rental DVD? Apakah lebih banyak lingkungan kosnya atau yang padat penduduknya? Ya, misalnya Anda katakan, oh ini 1 banding 3. 1 banding 3 berarti lebih berat kepada penduduknya daripada lingkungan kosnya. Nanti diberikan alasan di sini. Kenapa kepadatan penduduk itu lebih berat, lebih penting perbandingannya dibandingkan dengan lingkungan kos ya. Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya misalnya karena penduduk yang padat sudah pasti banyak populasi atau warga yang akan meminjam di film misalnya kayak gitu. Jadi di sini kan customernya tidak hanya
tidak hanya mahasiswa tapi juga bisa mahasiswa warga biasa yang akan menunjukkan di studi final. Jadi kalau dibandingkan dengan kos hanya mahasiswa, ini kepada penduduk lebih tinggi. Itu akal kan? Ya, misalnya yang ketiga adalah tidak adanya pesaing bisnis serupa di sekitar lokasi. Ya, ini saya kasih satu contoh lagi. Misalnya nomor tiganya 1 banding P1 banding P4. Empatnya adalah tidak adanya pesaing. Ya, keempatnya adalah tidak ada pesaing. Oke. Sekarang kita fokusnya pada dua ini aja. Kalau bandingan antara lingkungan kos sama tidak ada pesaing bisnis serupa di sekitar lokasi. Ya, kira-kira ketika buka usaha mana yang dicari? Apakah di lingkungan kos atau tidak ada pesaing bisnis ya? Misalnya yang kita cari yang menurut kita ini adalah 1 banding 5. Berarti kita lebih menurut kita itu lebih penting tidak ada pesaing bisnis serupa di sekitar lokasi daripada lingkungan kos. Alasannya apa? Alasannya ya misalnya karena jika ada pesaing bisnis maka kemungkinan customer membeli atau merental DVD ke pesaing bisnis kita. Alasannya kan masuk akal gitu ya. Nah ini sebenarnya expert judgment aja, pengalaman lapangan aja. Kalau Anda tidak setuju dengan ini, tinggal berikan nilai yang berbeda. Anda lakukan ini ya sampai pada 10 perbandingan di sini. Nah kemudian nanti tinggal dimasukin nilainya. Misalnya sini P1 banding P2 adalah 1 banding 1. Kasih nilai 1 banding 1 kan 1 banding 1 ya, berarti 1 ya. Kemudian ini yang kedua adalah 1 banding 3 ya, berarti nilainya adalah 0,33 ya, ini berada di video lecture-nya. Kemudian di sini 1 banding 5 berapa? 0,2 ya, 0,2, katakan 0,2. Nanti di sini isi lagi, ini berarti 1, di sini adalah 3, di sini adalah 5. Anda selesaikan di sini semua, cari. Tapi yang lebih penting dari pemasukan nilai ini adalah alasannya. Jadi tugas minggu ini adalah saya minta untuk mencari perbandingan parameter berpasangan di kasus yang di sini ya. Di kasus yang di sini, kemudian Anda hitung sampai selesai. Sampai selesai mana? Sampai pada mendapatkan nilai sharing ya, nilai sharing. Ya, tugasnya seminggu. Ini nanti Anda upload words-nya, kemudian ini adalah pendapat masing-masing mahasiswa ya. Anda boleh diskusi dengan teman, tapi nanti Anda boleh punya pendapat atau pasti punya pendapat yang berbeda. Itu nggak masalah, tidak ada yang harus benar di SPK. Oke, jadi itu tugas minggu ini. Silakan Anda kerjakan. Ya, saya akhiri. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.